Kenapa disebut Ibrahim? Sebagai induk ilmu, sang pembawa ilmu untuk menjadi induk, sehingga disebut sebagai bapak bangsa. Kenapa disebut bapak bangsa? Karena cara dakwahnya satu demi satu mengajarkan teknis, mekanisme, dan manajemen kehidupan. Nabi Ibrahim apakah benar dibakar, kemudian akhirnya dia nggak terbakar? Apakah benar? Kalau ini kan sudah sering saya angkat, kadang saya angkat. Enggak, makna api yang membakar Nabi Ibrahim itu fitnah. Fitnah hebat yang ditujukan ke Nabi Ibrahim oleh penguasa di saat itu. Akibat Nabi Ibrahim itu di dalam dakwahnya Nabi Ibrahim itu enggak membawa mimbar, enggak diundang, kemudian mbok sangoni, enggak. Nabi Ibrahim enggak begitu modelnya. Jadi Nabi Ibrahim itu jajah jagat, jajah desa, melankori, satu persatu desa didatangi, kemudian memberi pembelajaran kewajiban manusia, bertani, beternak. Ketepatan Siti Sarah garwane Nabi Ibrahim itu ahli pertanian, ahli perikanan, ahli air, ahli hidro. Kemudian dikenal legendanya sebagai Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah Dewi Sarah, di Cina disebut Kuan Im, itu adalah Dewi Sarah. Dia ahli pertanian, maka disebut sebagai Dewi Kemakmuran. Yang membuat sistem setiap desa itu dibuat ada batasan, ditandai dengan penanaman bambu yang digunakan untuk mengkondisikan benih baru. Jika mengambil tanaman dari wilayah lain, dari iklim yang berbeda, kemudian ditanam di sini, didekatkan dengan iklim bambu, biasanya lebih adaptif, lebih mudah berkembang, ditunjang dengan air bambunya sekaligus sebagai untuk nyirami tanaman itu, akan lebih mudah menyesuaikan benih itu di tempat yang baru. Kandungan-kandungan tanaman yang ada bambunya itu banyak banget, di samping kalium, kalsium, dan mikro-makronya itu. Kemudian sistem ini adalah yang mendapatkan khawatib, sistem ini adalah Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim jajah jagat melankori, mendatangi masyarakat yang kultus, yang hanya ngomong tentang konsep agama dengan dakwah. Kemudian yang hanya koar-koar, itu kemudian Nabi Ibrahim turun di lapangan ngajari cara nanem, metode nanem, kemudian menghitung musim. Itu adalah caranya begitu. Akhirnya banyak yang menyuwun ilmu menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Kemudian penguasa saat itu dikenalnya kan Namrud, kan marah hebat karena kerajaan-kerajaan kecil, suku-suku dan kecil ataupun besar didatangi, kemudian diajari pertanian, diajari perikanan, diajari kelautan, diajari sistem penanaman, sistem musim. Akhirnya terjadilah
penganggapan oleh Namrud telah meruntuhkan berhala satu demi satu, di mana bahwa tokoh itu dihormati, dihargai karena pakaiannya, karena dan seterusnya, karena keturunan, kemudian diajari dengan sistem-sistem bagaimana menjalani hidup. Nabi Ibrahim mengajari inilah simbol Nabi Ibrahim menjatuhkan patung satu persatu. Kenapa patung yang paling besar tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Karena patung besarnya si penguasa itu sendiri. Tidak mungkin Nabi Ibrahim menjelaskan tentang kebenaran. Mergo rajane dijak tandur ya enggak mungkin. Akhirnya dipaksa seluruh penduduk untuk nangkap Nabi Ibrahim, enggak ketangkep, difitnah hebat. Itulah simbol kobaran api, fitnah diarahkan ke Nabi Ibrahim. Itu cerita aslinya. Nek Nabi Ibrahim sekelas sekaliber Nabi Ibrahim dakwai risalah menganggu pecok, terus kemudian waktu diantemi, masuk akal enggak? Saiki pikir deh, kowe upamane budal di nggone punden, terus pundene mbok amuk, setelah itu masyarakat terus jadi iman, mbok mikir. Jadi cok lo ya, aja mbok telan mentah-mentah. Jadi itu sebenarnya sehingga banyak orang yang mengikut Nabi Ibrahim. Kenapa disebut Ibrahim? Sebagai induk ilmu, sang pembawa ilmu untuk menjadi induk, sehingga disebut sebagai bapak bangsa. Kenapa disebut bapak bangsa? Karena cara dakwahnya satu demi satu mengajarkan teknis, mekanisme, dan manajemen kehidupan. Nah, hanya gempuri patung nggak logis dapat membangun sistem. Paling ya wong akeh gendeng kae, ngaku nabi rasul kok gelut karo watu. Nabi Musa juga sama. Nabi Muhammad itu lahir di Arab itu Yoswa 16. Nabi Muhammad itu lahir di Arab Yoswa 16. Jadi di kandungan itu 16 tahun. Mumet weh. Dia masa kecilnya di IKN. Di IKN 7 tahun. Kemudian di Jeporo umur 16 dia ikut pedagang. Logikanya begini. Yang menjadi istrinya itu Siti Khadijah. Wong Arab itu nek wedok itu nggak mungkin bisa bisnis. Wong wedok nggak mungkin iso perang. Wong wedok di Arab saat di zaman Nabi itu dipateni. Nek duwe anak wedok lahir kepindu kok wedok harus dibunuh salah satu. Kan gitu. Nah, wong wedok karena nggak bisa keluar. Tapi kenapa Siti Khadijah menjadi pedagang hebat, menjadi konglomerat dan melakukan konglomerasi di kehidupan saat itu? Kenapa? Mergo Siti Khadijah duduk wong Arab. Wong di tonggomu. Ikut pedagang campa.
Iki sidik-sidik buka sejarah ya. Tapi nek win nakoki bukune enek, aku sing mumet gak enek. Itu dari guru gitu. Saat itu bapak dawuh, sing buka kowe, nek buka pripun bapak, bukune gak enek. Ya percaya ya karepmu, gak percaya ya karepmu ngono wae le kan. Bukti ini rasional aja. Gak mungkin nek wong Arab kuwi nek mlaku dingkluk. Itu berarti duduk wong Arab. Wong Arab ki nek mlaku ngene. Nabi Muhammad ki nek mlaku dingkluk seperti turun dari bukit. Berarti kan wong Jawa kepindu. Nabi Muhammad itu kholwat. Wong Arab gak enek kholwat. Topo kholwat gak enek, silo 5 menit ae wis ngentat-ngentut. Lah nek Nabi Muhammad kholwat, itu budayane ngendi itu? Kan gitu. Ya suatu saat ini kita buka detailnya. Siapa dia, apa yang diperdagangkan, cara berdagang dia. Siti Khadijah itu memang seharusnya kalau melihat dari bisnisnya memang bukan orang Arab. Kemudian dia kerjasama dengan Campa dan Cina dan Barus karena dia yang membawa kapur barus dan rempah-rempah serta kerajinan di Pantura, beliau yang membawa ke Arab. Itu Siti Khadijah. Sopo jeneng asline? Suatu saat bae gak saiki. Sewakeh PR ketakon. Tapi masalahnya tak ungkap jeneng asline wong ya ora kenal. Ya kan? Tapi mergo jeneng asline Jawa. Jawa banget. Jawa banget. Hampir mirip seperti istrinya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Ibrahim yang ketiga. Keturah. Kalau istrinya Nabi Isa yang ketiga, itu namanya Mangli. Itu istri Nabi Isa yang ketiga. Biasa kaget pisan toh. Gitu. Ya, saya kira gitu. Nabi Isa itu garwane 3, putrane 11. Wong Katolik nesu iki kok. Tetep. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, ini hanya pengetahuan, ini hanya wawasan saja. Sejarah yang tertutup dari guru-guru, dari guru-guru itu diceritakan dan gak pernah dibuka. Cukup lama saya diizinkan, bahkan seperti Dewi, kowe sok sing bakal buka le kan. Itu enggak begitu ada pengaruhnya, tapi kan dibukakan geger. Itu. Sekali lagi semoga dalam syafaatnya Rasulullah mendapatkan berberan Bapak Isu Guru Wasitoh, mohon maaf atas segala sesuatunya. Sekali lagi, kehidupan beragama adalah fakta, realitas, maka kita membangun kebersamaan, kekeluargaan harus juga realitas, pemberdayaan dan budidaya juga realitas. Sebelum saya tutup, surga itu dari kata jannah, jin itu juga satu akar kata, jin ya, jinnah, jannah. Jannah itu begini, makna jannah itu di depannya ada alif lam, ada tasdid, seperti halnya tadi, saya haus, memang saya butuh, maka saya harus mempertemukan antara lambi saya dengan gelas, lambi dan gelas. Akan tapi bukan masalah lambi dan gelas, tapi masalah menuangkan air dan menuangkan rasa. Pada saat
gelas yang berisi air saya tuangkan di bibir saya, kemudian air mengalir di dalam dada saya, muncullah titik temu rasa tersendiri yang disebut teh, maka itu disebut jannah. Paham ya? Sedang yang disebut turofun in atau widodari, itu saya yakin bahwa air ini bersih, air ini tidak ada racun, air ini menyehatkan, dan air ini manut jika saya minum. Saya buktikan manut gak. Nek gak manut berarti duduk widodari. Manut. Gitu ya. Jadi ini widodari. Kemudian widodari yang kedua itu adalah hurun in, itu maknanya adalah wadah, rogo yang kita gunakan untuk berdunia, bersinggungan, bersosial, bermasyarakat, yang kita gunakan untuk mencari rezeki, yang kita gunakan untuk beraktivitas berdunia, ini merasakan indah dan nyamannya nyambut gawe. Kowe seneng nyambut gawe, nek rogomu ji aras-arasan bocak nyambut gawe, nek rogomu ji aras-arasan dijak belajar, nek rogomu gengsi, rogomu itu gampang ji digegawa iri dan dengki, ji adoh sangka hurin utawa widodari. Nek iki manut dijak tandang gawe penak, seneng nglakoni dawuh guru, nglakoni perintah Gusti Allah itu seneng, indahnya ibadah, indahnya bertani, indahnya berpegawai, indahnya mengajar, itu karena mengajarnya, bertaninya itu kalau fungsinya widodari atau hurin pasti tidak hanya formalitas, hanya mengajar selesai, tidak hanya formalitas, yang penting nandur enek penyakit terserah. Kalau hurin, kalau widodari, maka akan seneng merawat, akan seneng sabar, akan seneng istiqomah, maka itu kowe wis jodoh dengan widodari. Hurin, nek turofun in, kuwi wadahe cara yang baik, diiseni barang sing apik. Gitu. Jadi duduk masalah nafsu, duduk masalah syahwat. Logikane ngene. Wong ndek donya aja nek kowe pengen mati selamat mlebu surga, kowe iki ora entuk lengket kumantil melekat dadi wong kikir, dadi wong lekat melekat kecintaan dengan dunia. Toh? Lah yo ngono, hubud dunia, cinta dunia itu adalah racun, kan ngono toh hadisnya. Lho, lah kok muni ngono terus mbasa nek wong mati ndek kono disediani syahwat. Wedoan syahwat, kan gitu. Bayanganmu seksi syahwat, bayanganmu dodo syahwat. Terus widodari cap opo, kan gitu kan. Itu tafsir. Ning tinggu dhewe aja tinggi ngeloki, aja tinggi bantan. Kalau mereka masih sering mendengar gini, diem, gak usah ngerasani, gak usah dirungokne wae. Wong urung ngerti kok. Wis gak sah rumangsa semuji. Aja dadi wong magedub. Ya. Wong magedub ki ngerti ning kemudian sombong dan arogan. Nek dolin amin. Awil magdubi yang alaihi wasallam amin, kuwi wong ora roh ning sok roh. Kuwi padha-padha dimurkai karo Gusti Allah. Wis to, kowe nek ngrungokne pengajian di kono-kono ya normal wis rungokne. Tidak dalam pengertian mong apa jenenge? Ngrukuni endak, ya rungokne.
Oh ngono, rilek wae, gak usah ngaji apa. Cangkeme koyok ruwo. Gak usah. Dadi wong aja kok lamis. Aja gas ya. Nah, itu rilek wae. Kancamu ngajak apa jenenge? Budaya pengajian, iki kayak sosial ora apa-apa. Dibiayai kaji umroh ora apa-apa. Apa to umroh? Apa to kaji? Aduh, dawa ki engko. Saya kira begitu. Ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.